Oke, sekarang eh, kami akan menyampaikan materi kami yang ketiga, dimulai dari saya. Bab 8 yaitu komunikasi era digital dan hubungan media. Era digital itu abad 21 diyakini sebagai tonggak utama perubahan zaman konvensional ke zaman digital, ditandai dengan kemunculan internet yang diprediksi akan mengubah banyak perilaku sosial serta kemajuan teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia. Dalam konteks komunikasi, era digital banyak mengubah kegiatan berkomunikasi manusia. Dari yang menggunakan media cetak untuk menyebarkan informasi sampai saat internet sebagai sarana penyebaran informasi yang masif. Hal ini disebut sebagai komunikasi disruption, yang berarti kegiatan komunikasi tidak memiliki kultur atau tradisi sebelumnya. Semua serba cepat dan serentak, terutama yang berasal dari mainstream media. Disrupsi tak terelakkan dalam komunikasi saat ini sedang terjadi. Lebih dari 50 tahun lalu, rumah-rumah di kalangan atas pada umumnya berderet buku ensiklopedia Americana yang merupakan simbol kebanggaan dan status sosial. Namun saat ini, peran buku-buku tersebut sudah tidak ada artinya, digantikan dengan perangkat yang mampu mengubah yang memberikan informasi melebihi ensiklopedia manapun dalam satu sentuhan. Gaya hidup berubah dengan adanya segala kemudahan yang ditawarkan oleh sosial media, internet, dan media-media on demand yang dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun. Jurnalistik mulai pudar dengan memungkinkannya semua orang menjadi jurnalis dengan gadget masing-masing melalui sosial media, di mana saat ini seringkali menjadi rujukan informasi media mainstream seperti TV, surat kabar, atau majalah. Faktor yang mempengaruhi praktik komunikasi korporat yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat pembagian pada media pada era ini, yaitu mainstream media seperti surat kabar, majalah, terrestrial television, atau free-to-air television masih ada hingga saat ini, tapi mulai ditinggalkan. Yang kedua, non-mainstream media yang sifatnya kontemporer berupa media sosial. Yang ketiga, online media dan converged media seperti internet protokol television dalam bentuk triple play, yaitu layanan suara, data, dan gambar. Faktor membuat era digital lebih menarik dan menjadi tantangan dalam konteks komunikasi, yaitu yang pertama, interaktivitas yang semakin tinggi dari time response atau tidak ada masa tunda. Peran media relations semakin kompleks karena pilihan media yang sangat banyak. Empat, terjadinya disruptive communications, komunikasi tidak mengikuti kultur dan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Kedua, ada changing lifestyle, diantaranya mobile content and application, social media application, media convergence, didukung oleh bandwidth availability yang semakin besar. Hal ini juga mengandung tantangan di era internet bagi penyedia layanan mobile industry karena tarif semakin murah dan platform alternatif semakin banyak. Misalnya, dulu kontak luar negeri yang memakan biaya banyak, namun saat ini dengan perangkat handphone masing-masing dapat melakukan video call ke luar negeri asal terhubung dengan internet. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Masyarakat menjadi semakin mobile karena semua orang dapat terhubung dengan internet. Mobile di sini maksudnya adalah dapat terhubung kemanapun, dapat terhubung dimanapun sementara fisiknya hanya di satu tempat. Maksudnya semua orang menjadi terpaku kepada networking, egaliter, terikat komunitas, dan selain itu gaya hidup yang baru ini membuat orang tidak bisa lepas dari perangkat gadgetnya. Menjalin hubungan dengan media dalam era new media ini adalah merupakan simbiosis mutualisme bagi kedua pihak, perusahaan dan media. Menurut Frank Jeffkins dalam Public Relations 1985 dan Periklanan 1997,
Media merupakan perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik, sehingga publik dapat mengetahui aktivitas perusahaan. Media dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif di mata publik. Media dapat juga digunakan sebagai alat promosi. Juga dalam situasi krisis, media dapat berperan dalam pemulihan reputasi perusahaan jika membina hubungan baik dengan media. Ada beberapa cara untuk menjalin hubungan dengan media. Yang pertama adalah mempelajari media mana yang paling tepat bagi publikasi perusahaan, termasuk visi misi, uh, segmen publikasi dari media tersebut dan sebagainya. Yang kedua, mengenali dengan seksama untuk menemukan segmen atau jenis informasi yang paling tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, memahami media, berarti mengenali isu yang diangkat oleh media tersebut. Yang keempat, memahami pengambil keputusan dalam media, yang berarti orang-orang di balik perusahaan media tersebut seperti pemret atau jurnalisnya atau reporter dan segala macam. Jalin hubungan secara berkala. Yang terakhir, melakukan pengamatan dan analisis terhadap kualitas hubungan dengan media, termasuk hasil interaksi tersebut seperti liputan media, dampak dari pemberitaan media tersebut, dan lain-lain. Sedangkan dengan menjalin hubungan dengan media baru, dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu melakukan penataan website dan sosial media perusahaan, mempelajari apa yang orang lain katakan di sosial media tentang perusahaan, atau melakukan media monitoring di media sosial. Yang ketiga, mempelajari media baru. Yang keempat, secara aktif dan sungguh-sungguh melakukan pendekatan pada reporter sosial media, seperti blogger, influencer, dan lain-lain. Karena saat ini banyak sekali influencer-influencer dengan kategori-kategori khalayaknya. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkelanjutan. Bagaimana dampaknya terhadap media baru tersebut dan sebagainya. Ada contoh hubungan media, ada media relations, pendekatan public relations dalam menyosialisasikan social distancing di Kota Bandung, menyebutkan bahwa PR Kota Bandung melakukan sosialisasi di social distancing menggunakan media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube. Namun yang paling sering digunakan adalah Instagram karena paling banyak diakses oleh masyarakat, terutama masyarakat kaum milenial dan Gen Z yang menggunakan Instagram sebagai media sosial utama. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Ini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya adalah bab 11 tentang perubahan dan komunikasi dalam krisis. Di sini ada perubahan dan komunikasi dalam krisis. Suatu organisasi atau perusahaan akan selalu mengalami perubahan. Karena itu, perubahan perlu diperkenalkan ke dalam kelompok ataupun organisasi. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya adalah manajemen perlu menjelaskan latar belakang perubahan dan dampak perubahan setara dan serta tujuan perubahan itu sendiri. Bagaimana atau karyawan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, di sini ada isu dan krisis. Isu dan krisis berbeda, banyak perusahaan yang memiliki perencanaan manajemen, krisis yang mampu melampaui krisis dengan baik, namun gagal mengelola ketika menghadapi isu. Sebagai catatan, isu dapat menjadi krisis, kemampuan
mendeteksi atau merespon itu akan minimalisasi terjadinya krisis. Nah, di sini ada krisis dalam perusahaan. Krisis dalam perusahaan itu sendiri adalah setiap perusahaan bisa dilanda krisis. Tidak ada perusahaan yang imun dari krisis. Krisis bisa datang dalam perusahaan. Misalnya, pemogokan karyawan, pimpinan yang salah ucap di depan publik maupun di luar, seperti pemblokiran perusahaan oleh penduduk. Nah, di sini krisis itu seperti halnya penyakit yang tidak bisa segera ditangani atau bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Jadi, krisis itu sendiri adalah terjadi secara alami ataupun akibat kesalahan manusia. Adanya unsur kesengajaan maupun akibat kesalahan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis krisis. Yang pertama adalah immediate krisis, yang kedua ada sustain krisis. Nah, immediate sendiri adalah secara tiba-tiba atau tidak diharapkan sama sekali. Nah, di sini contoh seperti kecelakaan pesawat, produk makanan atau distribusi konsumen, atau ada pun serangan teroris. Nah, kalau untuk sustain krisisnya itu sendiri adalah krisis yang berulang atau diingat kembali oleh masyarakat. Perusahaan penerbangan mengalami kecelakaan yang diingat maupun direkam oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga ada krisis. Krisis adalah fungsi manajemen yang memiliki fungsi strategis, mengingat bahwa krisis dapat mengancam reputasi perusahaan yang telah terbangun dengan baik dan sebaliknya pelanggan krisis yang baik. Penanganan krisis biasanya dibagi dua, menjadi preventatif ataupun keadaan normal dilakukan dalam pencegahan krisis. Yang kedua adalah penanggulangan krisis dilakukan pada saat situasi krisis tidak terhindarkan dan terjadi upaya-upaya penanggulangan untuk mengurangi faktor risiko yang perusahaan alami. Nah, di sini ada contoh jurnal. Contoh jurnal sendiri adalah berjudul Manajemen Krisis Dinas Kesehatan Ponorogo dalam menghadapi COVID-19. Mohon maaf. Ya, di sini ada munculnya varian logo baru Omicron memberikan dampak nyata dalam menanggulangi krisis yang terjadi. Perlu adanya penanganan khusus bagi pihak berwajib ataupun masyarakat. Itu saja dari kami. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.